Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ASJ The Series. Kali ini masih di bagian Debian Series ya. Kita akan melakukan konfigurasi terhadap DNS server menggunakan paket bin ya. Nah, sebelumnya kita akan mengecek dulu ya, apakah dari klien dan servernya ini sudah saling terhubung atau belum. Kita coba ping aja IP servernya di sini 123.167.1.1. Oke, untuk dari klien bisa ngeping ke server. Itu sudah bisa mengindikasikan kalau sudah terkoneksi ya antara klien dan servernya. Baik, selanjutnya kita akan install ya paket-paket yang akan kita gunakan untuk konfigurasi DNS server ini. Pertama kita akan install dulu paket DNS utils. Oke, kita masukkan dulu DVD 1. Karena ini saya di putih, jadi saya akan memasukkan DVD 1 ini dari sini. Kita masukkan DVD 1, force unmount. Setelah itu kita buka putih lagi, kita enter. Setelah itu kita akan install sekarang bin 9 utils. Paket bin 9 utils, enter. Kita masukkan DVD 2 di sini. Oke. Kembali lagi ke putih yang tadi. Kita enter. Setelah itu kita akan install aplikasi si bin 9 itu sendiri ya. Si paket bin 9 ya. Oke, jika si paket-paket DNS utils, lalu bin 9 utils, dan juga bin 9 sudah diinstal secara berurut, sekarang kita tinggal masuk ke dalam folder etc bin ya saja. TLS. Nah, di sini kita akan remove ya file named.conf lokalnya. Tapi sebelum kita remove, kita akan copy dulu ya, kita backup dulu. Siapa tahu nanti di masa depan akan berguna. named.conf.local.ori ya. Baru kita remove sekarang named.conf.local. Kita remove. Nah, setelah itu sekarang kita akan copy named.conf.default zone. Kita rubah menjadi named.conf.local. Jadi kita akan membuat file named.conf.local yang baru menggunakan file named.conf.default zone ini, menggunakan command copy. Oke, enter. Lalu kita edit sekarang named.conf.local. Enter. Sekarang kita akan hapus bagian yang sini ya. Bagian sini kita hapus, dan juga bagian yang di sini kita hapus menggunakan Ctrl K ya biar cepat. Nah, setelah itu, karena di sini saya mau pengen bikin domain itu nanti asjseries.org, jadi kita akan edit bagian sini menjadi asjseries.org ya. Lalu pada bagian sini kita akan rubah juga menjadi asjseries.db ya. Di sini nanti untuk target filenya ya, si domain ini nanti disettingnya di file sini. Jadi di sini kita hanya mendaftarkan zone-nya aja. Nah, untuk di sini kita akan masukkan reverse zone. Karena tadi IP kita kalau nggak salah pas ngeping tadi itu 123.167.1.1. Di sini kita akan masukkan secara terbalik ya, dan hanya kita masukkan di sini 3 digit aja ya, 3 oktet maksudnya. 123.167.1.1. Nah, di sini kita akan masukkannya secara terbalik. Jadi seperti ini. 11.167.123 seperti ini. Jadi secara terbalik. Nah, di bagian sini kita akan masukkan 3 oktet aja ya. Jadi seperti ini 123 titik 123 167 titik di sini 1 titik seperti itu. Kita hapus bagian sini ya, seperti ini. Lalu target filenya si zone itu dari mana? Kita masukkan di sini misalkan 123.db.
Lalu kita save di bagian sini. Lalu kita copy tadi namanya itu adalah db. Kita akan copy ya. Kita akan membuat file yang tadi nih. Kita akan membuat asjseries.db sama 123.db. Tapi kita akan membuatnya tidak dari awal ya. Kita akan mengcopy dari file yang sudah ada. Contoh db.local ini menjadi namanya tadi asjseries.db. asjseries.db sama di sini db.1.7 menjadi 123.db ya. asjseries.db sama 123.db. Mari kita lihat. Lokal. Ya, asjseries.db sama 123.db. Sekarang kita edit di bagian asjseries.db-nya. Sekarang kita ganti semua kata localhost ini menjadi domain yang mau kita buat. Kita menggunakan command ini ya, Ctrl W dan Ctrl R. Kita tekan Ctrl W dulu baru Ctrl R. Lalu kita ketikkan bagian yang mau kita replace, localhost, enter. Kita ganti jadi asjseries.org. Enter. Pilih semua all. Nah, seperti ini nantinya. Nah, di bagian sini kita masukkan IP-nya, IP address yang mau ditranslasikan menjadi asjseries.org-nya. Contoh 123.167.1.1 ya. Di sini IP server itu sendiri. Jadi IP target yang mau dirubah menjadi asjseries.org itu jadi berapa. Dan di bagian sini kita akan membuat subdomain. Caranya mudah. Kita akan membuat baris yang sama seperti ini ya. Contohnya begini. Cara cepatnya tinggal kita Ctrl K, lalu Ctrl U, Ctrl U dan Ctrl U ya. Misalkan di sini nama domainnya www ya. Yang mau kita buat subdomain ya, maksudnya ya. Di sini register. Nah, seperti ini. Ini domain www sama ini domain register. Nah, sekarang kita akan save. Oh ya, ada yang saya lupa. Jadi di sini subdomain pun juga bisa kita arahkan ya ke IP lain gitu. Misalkan contoh web server .2 itu mau diarahkan ke subdomain www.asjseries.org itu bisa juga. Jadi nggak harus IP si DNS-nya ya. Bahkan bisa IP yang lain gitu. Tapi karena di sini kita hanya menggunakan si Debian yang cuma satu doang servernya dan hanya ada IP yang ini aja tersedia. Jadi kita akan menggunakan IP ini aja. Seperti itu. Oke. Kembali lagi, sekarang kita akan edit file 123.db-nya. .db. Sama seperti tadi, Ctrl W, Ctrl R. Localhost kita ganti menjadi asjseries.org. Pilih A untuk replace semuanya. Nah, di bagian sini tadi melanjutkan yang tadi ya. Reverse zone itu 123.167.1. Nah, kita masukkan oktet terakhir ya. Di sini satu aja, seperti itu. Nah, di bagian sini kita Ctrl K lagi. Terus kita masukkan untuk subdomainnya. Tadi ada www. Sama tadi ada register ya. Nah, seperti ini. Terus kita save. Sekarang kita restart. bin 9. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba dig si domainnya itu. .org. Nah, jika sudah seperti ini, artinya sudah bisa ya. Tapi sebelumnya, sebelum kalian dig ya, ini ada yang saya kelupaan. Jadi kalian harus merubah resolve.conf dulu ya di Debian ini. Resolve.conf kalian rubah seperti ini. Kalian ketikkan name server, lalu IP DNS server kalian. Yaitu kalau di sini saya DNS servernya adalah IP si server ini sendiri ya. Seperti itu. Nah, kalian dig kayak tadi. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Lalu kita dig juga yang www, yang subdomain www sama yang register. Nanti hasil seperti ini. Lalu kita juga bisa coba dig si ininya ya, si reverse zone ya, si IP-nya. Nanti hasil seperti ini, akan terdaftar semua ya. Saat kita mendik menggunakan command dig si IP-nya itu, nanti akan ketahuan dia tuh berisi domain apa, si server itu berisi domain apa aja yang dibuat. Seperti itu.
Bisa juga pakai NSLOOKUP ya, seperti ini contohnya, series.org, atau menggunakan seperti ini ISJ series 123.167.11. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, kita bisa uji juga di klien ya. Kita bisa uji di klien dengan syarat si klien pun, ini contohnya saya klien pakai host only ya. Dengan syarat si klien itu juga sudah mendaftarkan IP, bukan mendaftarkan, lebih tepatnya menggunakan IP DNS server itu adalah IP si servernya itu sendiri ya, si server yang kita telah config. Contoh di sini IP 123.167.1.1 itu adalah IP si DNS servernya. Kita masukkan di sini, lalu kita oke, kita close. Nah, baru si klien bisa menggunakan layanan DNS server. Itu adalah dengan misalkan kita melakukan kegiatan ping ya. Contohnya kita ngeping menggunakan si domain yang kita buat. Nah, nanti akan langsung kelihatan muncul dari sini. 123.167.1.1. Seperti itu. Nah, mungkin itu aja untuk tutorial kali ini tentang DNS server. Nanti kita lanjut ke tutorial berikutnya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.